Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan segenap hati kami bersyukur kepadamu, karena dalam belas kasih-Mu yang besar, Engkau menunjukkan cinta-Mu kepada kami dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh cinta. Semoga dalam hidup ini kami mampu memperlihatkan cinta-Mu kepada sesama melalui tugas, panggilan, dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1-8. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dikatakan Daud ketika ia dan para penganutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, "Yang kukehendaki belas kasih dan bukan persembahan." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, di setiap negara, wilayah, provinsi, kabupaten, desa, pasti ada aturan, adat budaya, baik tertulis maupun lisan atau tidak tertulis, yang ditetapkan untuk mengatur kehidupan bersama. Aturan, adat budaya, ada yang bersifat perintah, tapi ada juga bersifat larangan-larangan yang bertujuan untuk kehidupan dan kebaikan bersama. Orang-orang Yahudi selain lebih memiliki 10 perintah Allah yang disebut 10 hukum Taurat untuk mengatur kehidupan dalam relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama dan alam lingkungan. Mereka dalam menjalankan hukum Taurat Musa juga punya hukum yang bersifat larangan dalam hubungan dengan hari Sabat. Hukum Yahudi punya 39 larangan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, antara lain menabur, membajak, menuai, memetik gandum, mengirit, menggisar, menampi, menyalakan api, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Sabat adalah hari istirahat. Hari itu adalah hari istimewa karena karunia Allah. Pada dasarnya Tuhan memberi perintah yang baik. Setelah 6 hari bekerja, Allah memberi 1 hari istirahat. Karunia kemudian diputarbalikan oleh orang-orang Farisi dengan aturan yang membebani orang. Bacaan Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini
mewartakan kepada kita sebuah polemik antara Yesus dan orang-orang Farisi tentang hari Sabat dan makna hari Sabat. Polemik ini berawal dari orang-orang Farisi melihat tindakan para murid Yesus yang memetik gandum dan memakannya pada hari Sabat. Bagi orang-orang Farisi yang taat pada hukum Taurat dan larangan-larangan untuk hari Sabat, melihat hari Sabat sebagai hari istimewa dan orang harus berhenti dari aktivitas, terutama berkaitan dengan kerja. Hari Sabat adalah hari bebas, namun hari itu menjadi hari suci di mana orang membangun relasi dengan Allah dalam doa dan ibadat formal kepada Allah. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tapi rupanya prinsip-prinsip orang Farisi yang sangat menekankan hukum lahiriah atau justru bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Tuhan Yesus yang lebih menekankan atau mengedepankan cinta kasih. Bagi Yesus, jika aturan atau hukum tidak mencerminkan cinta kasih adalah tidak berguna. Karena hukum pun dapat dibeli, seperti yang sering terjadi dalam dunia dewasa ini. Hukum hanya menjadi kekuatan manusia yang menghancurkan sesama, sehingga yang salah dapat dibenarkan dan yang benar dapat disalahkan. Bagi orang Farisi, tindakan memetik gandum pada hari Sabat dan memakannya adalah tindakan yang menodai kesucian hari Sabat. Tapi bagi Yesus, tindakan para muridnya tidak melawan hukum Sabat, karena para murid melakukan tindakan untuk mendapatkan kekuatan agar memiliki kekuatan jasmani untuk bisa melakukan karya pewartaan kerajaan Allah bersama Yesus dalam bait Allah. Maka Yesus coba menangkis tuduhan pelanggaran Sabat yang dilihat orang-orang Farisi dalam perbuatan para muridnya. Ia pun mengangkat kasus yang sama yang terjadi pada hari Sabat yang dilakukan Daud dan orang-orangnya yang masuk dalam bait Allah, lalu memakan roti sajian yang hanya boleh dimakan para imam. Tapi hal itu tidak dilihat sebagai sebuah pelanggaran atau kesalahan hari Sabat. Maka dalam polemik tentang hari Sabat, Yesus mengembalikan makna Sabat. Yesus menunjukkan imam-imam justru bekerja melayani Tuhan pada hari Sabat di bait Allah, tetapi tidak dipersalahkan. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tekanan Yesus pada hari Sabat justru pada tindakan belas kasih, bukan persembahan hukum yang kaku. Itu sebabnya Yesus tampilkan sebagai sosok yang humanis, di mana Dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau hukum kasih. Bagi Yesus, manusia tidak boleh dikorbankan hanya demi sebuah hukum manusia. Hukum kasih atau belas kasih lebih tinggi daripada hukum Taurat. Yesus membawa hukum kasih itu, maka Dia mengatakan Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini Yesus mengambil gelar Anak Manusia untuk dirinya yang berkuasa atas waktu juga hari Sabat. Bagi kita orang Kristen disebut sebagai hari Minggu. Maka sebagai orang Kristen kita diminta untuk tunduk menyembah Yesus yang adalah Tuhan atas waktu daripada menyembah aturan yang dibuat manusia. Maka bagi kita orang Kristen, murid Yesus, jika dalam hidup ini mampu mengasihi, maka kita adalah orang yang taat aturan. Tetapi belum tentu orang yang taat aturan adalah orang yang mengasihi. Untuk itu, sebagai orang Kristen, kita perlu memahami dengan benar dan mendalam sabda Yesus. Yang kukehendaki adalah belas kasih, bukan persembahan. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, hatimu merupakan sumber air yang menyegarkan dan memberikan kami hidup dan keselamatan. Jadikan hidup dan karya-karya kami sumber air bagi sesama kami,
lewat cinta dan kasih kami yang menyata dalam kerja-kerja kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan menuju tempat kerja, orang-orang yang bekerja bersama kita pada hari ini, dan juga kita yang tinggal di rumah, orang-orang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam kesulitan dan persoalan hidup, Tuhan beri jalan keluar. Dan semoga kita sekalian dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.